dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk mengawali ibadah kita, mari kita mengambil sikap saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian, punyanyi haleluya. Apa ku datang
pertolongan kita sore ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami tidak berhenti berdoa dan mengucap syukur di hadapan Engkau pada saat ini ya Tuhan. Di mana Engkau telah menolong kami dari rumah hingga sampai di tempat ini ya Tuhan. Itu semua bukan karena kekuatan kami sendiri ya Tuhan, melainkan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami dapat datang beribadah kepada Engkau pada saat ini Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, yang telah hadir pada saat ini ya Bapa. Kiranya Engkau terus memberkati mereka juga ya Bapa, untuk terus memuji nama-Mu Bapa, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa, sehingga nama-Mu selalu termuliakan ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa kiranya Engkau yang menambahkan hikmat dan kebijaksanaan dalam hidup mereka ya Tuhan, untuk semakin mengenal kebenaran firman-Mu ya Tuhan, sehingga mereka juga dapat menjadi terang dan garam, baik itu dalam keluarga, baik sesama mereka, dan orang-orang yang masih belum percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, memberikan anugerah itu kepada mereka, sehingga mereka juga sungguh-sungguh mau mengenal Engkau dengan baik ya Bapak. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga tidak berhenti berdoa juga untuk jemaat-Mu yang belum sempat hadir pada saat ini ya Tuhan. Kiranya juga Engkau selalu mengetuk pintu hati mereka ya Tuhan, untuk datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, untuk merindukan kebenaran firman-Mu, untuk merindukan, untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang bekerja dalam hidup mereka. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami juga tahu ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan keberdosaan. Kami tahu ya Tuhan, sebenarnya di tempat ini kami tidak layak, tetapi Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan, dengan melayakkan kami untuk datang ke rumah Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur akan atas itu ya semua ya Tuhan. Karena itu adalah anugerah Tuhan bagi hidup kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, inilah jam ibadah kami ini, kiranya Engkau memberkatinya dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada saat ini kita akan terus memuji Tuhan dengan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Tuhan yang penuh kemuliaan. Satu suara
tetap berdiri, mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian Yesus, nama itu pikat hatiku. Silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Nah, untuk itu mari kita terus memuji Tuhan dengan pujian Kalau Bunyi Sangkakala. Kalau
Bapa, terima kasih untuk pujian yang dapat kami naikkan kepadamu. Memang benar Tuhan, suatu saat kami akan mendengar sangkakala itu berbunyi. Dan saat itu Engkau datang kembali di awan-awan yang permai. Dan nama kami dipanggil satu persatu. Dan kami akan berkata, aku ada Tuhan, aku siap. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh dipersiapkan untuk hari itu. Bapa, sebentar kami akan bersama-sama membuka firman-Mu. Tolong ketika kami membacanya ayat demi ayat, supaya itu dapat kami hayati, kami mengerti, dan kami boleh belajar dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu, tutup hamba-Mu di balik salib Yesus, supaya hamba-Mu boleh menyampaikan apa yang Engkau mau. Dan juga tolong Tuhan supaya kami diurapi semua, dapat mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat sore saudara. Sore ini saya akan berbicara tentang memberi persembahan istimewa. Memberi persembahan istimewa. Atau saatnya memberi persembahan istimewa. Mari kita buka Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Ayat 6 sampai dengan ke-13. Injil Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Satu lagi, Keluaran 22 ayat 29a. Keluaran 22 ayat 29a. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, melakukan firman itu dari hari ke hari.
Saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk lihat apa itu sih yang namanya persembahan istimewa. Persembahan istimewa bukan hanya dilihat dari nilainya saja, tetapi juga hati dari yang memberi dan ketepatan waktu disampaikan oleh yang mempersembahkannya. Jadi persembahan istimewa akan berarti karena dia bernilai dan juga diberikan dengan hati yang penuh sukacita dan waktu yang tepat. Jika waktunya tidak tepat, tentunya persembahan itu meskipun indah, bagus, luar biasa, tidak akan berguna. Jadi persembahan istimewa adalah persembahan yang bernilai tinggi yang dipersembahkan pada waktu yang tepat. Lebih jelas lagi, persembahan yang berharga yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan sukacita untuk waktu yang tepat. Jadi persembahan istimewa adalah persembahan yang tepat waktu. Juga dari hati yang penuh sukacita dan hati yang didorong oleh satu kerinduan yang besar untuk memberikannya. Ada orang-orang yang berkata, ada suatu kekuatan yang luar biasa yang mendorong hati ini. Dan hati ini dipengaruhi oleh dorongan yang kuat waktu dia memberikan persembahan itu. Jadi bukan sembarangan. Persembahan istimewa sekali dengan nilai yang baik, dengan nilai yang tinggi. Didorong oleh Roh Kudus. Sehingga orang tergerak untuk memberikannya dengan tidak merasa terpaksa, tapi dengan sukarela, dengan sukacita diberikan. Saudara-saudara, beberapa hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, seorang perempuan yang bernama Maria dengan didorong oleh suatu keinginan yang luar biasa kuat. Dan saya percaya itu adalah dorongan Roh Kudus. Untuk datang kepada Yesus. Membawa satu buli-buli minyak narwastu wangi yang sangat-sangat mahal. Dibawanya kepada Yesus untuk diurapkan kepada Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Murid-murid pada saat itu diundang makan di rumah Simon si kusta. Simon ini pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus dari penyakit kustanya. Dan Simon adalah orang Farisi. Dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya bersama dengan murid-murid. Waktu Yesus makan bersama-sama, tiba-tiba datang seorang perempuan, yaitu Maria. Sebenarnya Maria dengan Lazarus dan juga dengan Marta ikut juga di dalam pesta itu, undangan makan itu. Karena diadakannya di Betania, di kampung atau di desa tempat mereka tinggal. Sebenarnya si Simon ini ingin bersama-sama merayakan bahwa si Lazarus sudah dibangkitkan. Mereka ingin bersukacita. Waktu makan, tiba-tiba Maria ambil satu botol minyak wangi, minyak narwastu yang sangat mahal.
kemudian dibuka, dipecahkan lehernya, langsung dituangkan kepada Yesus. Seluruh ruangan menjadi begitu harum. Orang-orang yang ada di sekitarnya. Untuk apa itu? Terlalu mahal, terlalu boros. Mengapa ada pemborosan begitu besar? Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus hanya melihat di situ. Dan melihat kepada murid-murid. Murid-murid berkata, minyak itu bisa dijual 300 dinar. Bisa diberikan kepada orang miskin. Saudara tahu, perempuan di Israel ketika masih gadis mempersiapkan 1 botol minyak darwastu ini untuk pernikahannya nanti. Minyak ini mahal sekali. 300 dinar. 300 dinar ini, 1 dinar adalah upah sehari kerja. Tentunya Maria tidak mengumpulkannya selama 300 hari sepanjang itu. Sebab mereka juga 1 dinar itu untuk dipakai makan, untuk kebutuhan yang lain. Tentunya hanya dikumpulkan sedikit demi sedikit. Tentunya lama sekali bisa dapat 300 dinar. Dan setelah beli itu dipersiapkan untuk nanti pernikahannya. Tetapi Maria dengan dorongan Roh Kudus, dengan kekuatan yang luar biasa, datang mengurapi Yesus. Sehingga disebutkan ini pemborosan besar. Kemudian Yesus berkata, apa yang dikatakan oleh Yesus? Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Seringkali kita pakai alasan untuk orang miskin. Untuk orang miskin. Padahal itu tidak pernah diberikan. Seringkali kita bilang alasannya untuk orang miskin. Orang miskin itu selalu ada dengan kamu. Sampai kapanpun di tengah-tengah kita selalu ada orang miskin. Tetapi bisakah kita memberikan sesuatu yang istimewa kepada Tuhan Yesus? Jadi waktu kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, jangan pikirkan itu terlalu mahal. Sebab kita memberikan yang terbaik sekalipun, kita tidak bisa membalas akan kasih karunia Tuhan buat kita. Sebelum Yesus disalibkan, hanya beberapa hari sebelum itu, Yesus diurapi oleh Maria. Dan Yesus bilang, sebab dengan mencurahkan minyak itu, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Saudara-saudara, Yesus tahu kapan dia akan dikuburkan, kapan dia akan disalibkan, kapan dia akan ditangkap. Murid-murid dan yang lain semua tidak tahu. Hanya Yesus yang mengerti. Dan Maria bisa tergerak untuk mengurapi Yesus itu karena Roh Kudus. Bukan karena kekuatannya, tapi karena Roh Kudus. Sehingga Maria mengurapi Yesus. Dengan sukacita dia lakukan itu. Memang benar yang dikatakan Yesus. Minyak itu untuk persiapan penguburanku. Hanya minyak wangi itu yang masih tertinggal pada tubuh Yesus ketika Yesus mau dikuburkan. Hanya itu yang tertinggal. Minyak yang begitu mahal yang dituangkan itu melekat begitu lama
Saudara, saudara yang pakai minyak wangi, saya pakai parfum biasa, bukan pakai parfum. Berapa jam parfum itu bertahan? Tahu berapa jam? Ada yang tahu? Berapa jam? Kalau saudara lihat di YouTube ya, di Blibli di situ, online, parfum istimewa bertahan 8 jam. 8 jam. Kalau parfum si Nyong-Nyong itu kuat sekali. Ya, kuat sekali. Tapi sebentar hilang. Tapi minyak Narwastu ini tidak sangat lama untuk bisa hilang. Nah, pada saat Yesus dimakamkan, Yesus mati, itu hari Jumat, hampir masuk kepada persiapan Paskah, persiapan ini Sabat, persiapan Sabat, persiapan Paskah. Apa yang dilakukan saudara? Waktu menguburkan Yesus, cepat-cepat ada 2 orang yang terkenal, yaitu 2 orang Farisi yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Farisi yang lain, yaitu Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Mereka datang berdua, ngambil mayat Yesus, mengapaninya, dan kemudian Yusuf Arimatea dan Nikodemus membawa minyak gaharu, dan juga minyak gaharu saja ya, berpakati bawa untuk persiapan menutup mayat itu. Tidak bisa merempah-rempahi, tidak sempat untuk dibalsam. Tapi untuk yang mati itu harus ada minyak mur, pakai itu, dan minyak gaharu. Yesus tidak sempat dirempah-rempahi. Perempuan-perempuan yang lain yang dibawa ikut dengan Yesus pada saat itu dari Galilea, lihat mayat Yesus. Tapi mereka tidak bawa apa-apa. Tidak membawa sesuatu. Dan mayat itu harus cepat dimakamkan. Karena hari sudah hampir masuk kepada Sabat. Karena orang-orang di sana pada waktu kira-kira sudah jam 6, orang-orang Israel, jam 6, itu kalau sudah hari Jumat malam, semua sudah tidak bekerja lagi. Mereka sudah siap-siap untuk masuk pada Sabat. Dan biasanya kalau mereka di jalan, kalau keliling, biasanya anak-anak suka keliling. Ya. Kita hanya bilang, Sabat Shalom, Shabbat Shalom. Oh, mereka sudah ramai sekali. Sabat Shalom semua. Sudah menyiapkan itu semua. Nah, sudah Sabat, tidak boleh lagi ada pemakaman. Jadi makamnya cepat-cepat sekali. Nah, kemudian makam itu ditutup dengan batu. Kita lihat sekarang. Mayat Yesus hanya dikapani, diberi minyak gaharu dan juga mur. Lalu perempuan-perempuan yang tertulis di dalam Lukas 23 ayat 55 sampai pasal 24 ayat 3, dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea itu ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Mereka melihat mayat itu dibaringkan. Dan setelah pulang, jadi malam itu pulang, mereka langsung menyediakan rempah-rempah dan minyak mur supaya nanti bisa membalsam kepada Yesus. Dan pada hari Sabat, yaitu hari Sabtu, mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar, yaitu pada hari Minggu, pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disiapkannya.
Ini aneh. Ini sesuatu yang tidak umum sebenarnya. Kenapa? Karena lazimnya untuk membalsam dilakukan pada mayat sebelum dikuburkan. Saya tidak mengerti. Mengapa ibu-ibu ini mau merempah-rempahi Yesus yang sudah menjadi mayat setelah dikubur. Mereka tidak berpikir, kalau sudah dikubur dan pintu kuburnya ditutup, siapa yang bisa buka? Dan mayat itu tentunya berbau. Sudah kira-kira sudah masuk hari yang ketiga. Berbau. Dan Yesus mati, bukan mati biasa begitu, tetapi mati karena disiksa. Banyak luka-luka. Tentu luka-luka itu sangat bau sekali. Kalau bertahan sampai beberapa hari itu. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Kita lihat Maria yang memberikan persembahan yang istimewa yang tertulis di dalam Matius 26 ayat 13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingatkan dia. Jadi ketika orang memberitakan Injil kemana saja, maka nama Maria disebutkan. Kenapa? Karena dia telah mempersiapkan yang terbaik untuk Yesus. Mempersiapkan kematian Yesus dengan tepat. Nah, coba sekarang perhatikan. Antara Maria yang mengurapi Yesus di rumah Simon si Kusta saat Yesus diundang makan di situ, Maria mempersembahkan persembahan minyak narwastu yang mahal, tepat waktu. Yesus mengatakan, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, Maria membuat suatu persiapan untuk penguburanku, penguburan Yesus. Maria sudah dapat upah dari Tuhan. Ia telah mempersiapkan akan kematianku. Dan namanya kemana saja Injil diberitakan, nama ini akan terus disebut. Ini upah buat Maria. Tapi coba perhatikan. Perempuan-perempuan yang menangis, yang ikut Yesus, aduh luar biasa sedihnya. Membawa rempah-rempah untuk mengurapi mayat Yesus. Pagi-pagi hari Minggu. Kita ingat itu. Wah, memang perempuan ini baik. Sangat baik. Mempersiapkan semuanya. Karena perasaannya begitu luar biasa terhadap Yesus. Cintanya kepada Yesus begitu luar biasa. Mereka mempersiapkan dengan baik. Mereka mempersiapkan dengan sepenuh hati. Tapi sampai dikubur, kuburnya terbuka. Yesus tidak ada. Kira-kira persiapan mereka berguna tidak? Sia-sia tidak? Saudara lihat di sini. Persembahan yang luar biasa, yang baik, tetapi kalau tidak tepat, sia-sia. Tidak ada gunanya. Yang ada penyesalan. Loh, kemana ini? Kemana ini? Ini untuk apa? Syukur bahwa Yesus bukan hilang, tapi Yesus bangkit. Untung Yesus bangkit. Jadi semua ini jadi hilang. Semua penyesalan hilang. Dan Yesus tidak mau mereka menyesal. Karena Yesus tahu hati mereka. Ya. Tapi kita perlu perhatikan. Sesuatu yang tidak tepat. Sekalipun bagus. Persembahan yang luar biasa. Tetapi tidak tepat. Akan sia-sia. Tuhan tidak menyukai asal ketaatan saja. Tetapi Tuhan tertarik dengan ketaatan yang tepat waktu. Seperti apa yang tertulis dalam Keluaran 22
ayat 29a. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandum dan hasil anggurmu. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka ditulis demikian, kamu tidak boleh menangguhkan. Jangan ditangguhkan persembahan dari hasil panenmu dan hasil anggurmu. Itu harus diberikan tepat waktu. Kamu jangan terlambat untuk mempersembahkan hasil pemerahan anggurmu. Persembahan-persembahan kita perlu tepat waktu. Oleh karena itu, setialah waktu kita memberikan persembahan. Tepat waktu. Jangan tidak tepat. Apalagi sih yang perlu tepat waktu. Saudara tahu apa yang sering kali kita tidak tepat waktu? Apa itu? Biasanya kita tidak tepat waktu untuk datang ke kebaktian. Kadang-kadang terlambat. Usahakan untuk ikut seluruh acara kebaktian. Tepat waktu. Kenapa? Saudara tahu ketika kita mau mulai kebaktian, hamba Tuhan ada di depan. Apa yang terjadi? Itu berkat yang pertama. Kita sudah berapa banyak yang kehilangan. Berkat pertama, yaitu kadang-kadang, itu masih foto, gak ada masalah, nanti aja. Padahal itu berkat yang pertama. Coba perhatikan pada saat foto pertama. Kebaktian ini dimulai atas nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Ya Allah yang setia. Turunlah atas saudara semua. Kasih karunia dari Allah Bapa. Turunlah kasih karunia. Jadi ketika pertama kali saudara datang, saudara sudah diturunkan kasih karunia dari Allah Bapa. Sebab kasih karunia tidak ada di dunia ini. Kasih karunia harus diturunkan dari surga. Itu sebabnya ketika pendeta turun angkat tangan, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa. Dan damai sejahtera. Saudara tahu di mana ada damai sejahtera di dunia? G20 mengharapkan perang antara Rusia dan Ukraina berhenti. Tapi ternyata pada malam itu juga Polandia yang diserangnya. Ada pemboman Bulgaria kalau nggak salah. Dibom. Bayangkan. Di tengah-tengah KTT 20, G20. Mengharapkan semua bisa damai. Tapi ternyata tidak bisa. Kenapa? Karena dunia tidak bisa membawa damai. Dunia tidak ada damai. Kita tidak bisa membuat damai. Damai itu harus diturunkan dari surga. Damai sejahtera dari Allah diturunkan. Jadi ketika kita datang, kita sudah dapat berkat. Yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Itu sudah dapat. Dan kemudian ketika kita memuji Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita dapat lagi berkat Tuhan. Kemudian waktu pulang, nanti ada berkat lagi. Ya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya di situ. Nah, itu ada berkat lagi. Jadi janganlah meninggalkan terlebih dahulu kebaktian dan janganlah coba usahakan untuk datang tepat.
supaya kita tepat waktu. Kita sudah siap. Coba yang datang ke sini pakaiannya rapi-rapi kok gitu. Nah, biarlah kita berkontribusi ikut menjadikan kebaktian menjadi efektif. Setialah dalam memberikan persembahan waktu kita. Saya tahu saudara datang harus mempersembahkan waktu. Karena saudara banyak waktu, ada pekerjaan. Sulit. Kalau Pak Agus ini, Bu Maya untuk datang ini harus mempersembahkan waktu. Mungkin Bu Erni juga ya sama Pak Bambang. Ada waktu yang dipersembahkan. Kenapa? Waktu yang dipakai biasanya dipakai untuk hidup. Untuk membiayai kebutuhan hidup. Tetapi dipersembahkan kepada Tuhan. Waktu itu dipersembahkan. Jadi kita juga harus tahu. Meskipun itu dipersembahkan, berikanlah yang tepat dan baik. Mari kita lihat hidup Daud yang boleh jadi contoh pada kita. Di dalam Mazmur 57 ayat 8-9. Hatiku siap ya Allah. Hatiku siap. Aku mau menyanyi. Aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Siapa lebih dulu bangun? Fajar dulu atau Daud dulu? Fajar bilang, ayo gambus dan kecapi. Kita memuji Tuhan. Kenapa? Aku mau membangunkan fajar. Lupanya Daud lebih dulu bangun daripada fajar. Ya. Jam berapa saudara bangun? Jam berapa bangun? Jam 6? Jam 7? Ya. Sudah fajar sudah lewat. Daud sebelum fajar. Ya, dia mencari Tuhan. Kita lihat lagi. Amsal 8 ayat 17. Hikmat berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Hikmat itu adalah hikmat dari Allah. Jadi kalau kita betul-betul mencari Tuhan dengan sungguh. Mengasihi dan dengan tekun kita mencari akan kasih itu. Akan mencari dan kebenaran Allah. Maka kita akan mendapatkan akan hikmat itu. Mazmur 63 ayat 2 berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Pemazmur bilang, aku haus, aku perlu akan Engkau, seperti tanah yang kering dan tandus. Saudara-saudara lihat di sini, hari ini apa yang beda? Hari ini apa yang beda? Ada yang tahu? Oh, Pak Dedi. Pak Dedi lihat. Ada lagi yang lain yang lihat? Ada? Oh, istri saya. Ada. Ada lagi yang lain? Ada lagi tidak? Ada? Apa? Apa Pak Dedi? Hanya nunjuk. Kenapa? Minggu lalu ini masih 1. Ya, minggu ini ada 2. Enak kan pakai 2? Bisa lihat lebih jelas. Yang sini bisa lihat di sana, yang sana lihat sini. Jangan lihat sini lihat ke sini. Tapi sini lihat sana, sana lihat sini. Kenapa? Supaya tidak silau. Ya. Nah, kita bersyukur. Ada orang yang mempersembahkan. Bu Arthur dengan Pak Arthur mempersembahkan. Ini dua-dua dari Bu Arthur. Dulu dari Pak Arthur. Kemudian datang lagi dari Pak Arthur lagi. Dia tahu mempersembahkan. Karena butuh yang tepat. Kita butuh seperti itu. Saya akan tutup dengan satu kesaksian yang lain. Siapa yang kenal dengan Bapak Lukito dan Ibu Lukito? Oh, kenal. Dedi kenal? Kenal. Noni kenal?
Noni Yohana tahu aja. Pak Rudi tahu? Bulu Kitok, Palu Kitok? Tahu? Nggak tahu. Nah, mungkin ada yang lain. Ya. Nah, saya ceritakan. Ketika kami belum punya gereja, kami masih pakai tempat kebaktian di Dinoyo. Di Dinoyo 19. Di sana kami tidak punya tempat. Tapi suatu kali jam kira-kira 3:30 pagi atau jam 3 pagi saya ditelepon oleh Ibu Lukito. Ibu Lukito telepon. Saya kaget karena jam 3 pagi. Kemudian dia berkata begini, Pak Hendrawan katanya, tanpa tangis, tapi berkata, Pak Hendrawan, Bapak tadi tumpah-tumpah dan sekarang tidak sadarkan diri. Coba kenapa ya? Saya langsung dengan istri saya langsung ke rumah Bulu Kitok. Saya lihat di sana, saya coba-coba untuk memberikan napas buatan. Ternyata tidak berhasil. Saya telepon Dokter Purnomo dan Dokter Purnomo datang. Langsung dilihat, Pak sudah tidak ada ini. Waduh. Ibu yang saat itu dengar, dia bilang, puji Tuhan, ya kita siapkan semua. Ibu ini bukan menangis, tetapi dia mempersiapkan semua. Dan kemudian telepon anaknya, anak ada di Jakarta. Telepon anak, papa meninggal. Waduh, anak nangis luar biasa. Ibu bilang, tenang. Jangan menangis. Papa sudah dipanggil Tuhan. Papa sudah melakukan yang terbaik. Ini luar biasa. Kemudian anak datang dan masih ada adiknya 2. Ada di Amerika. Ditelepon, yang satu Yusak ada di Amerika. Tetapi Yusuf sedang keliling ke Eropa. Ini dicari kemana ini. Beberapa hari belum ketemu. Akhirnya dapat setelah beberapa hari dicari, akhirnya dapat. Dia sedang ada di Inggris. Diberitahu papa meninggal. Oh, dia kaget, dia cepat balik ke Amerika. Dari Amerika baru ke Indonesia. Karena mereka, untung mereka masih green card di sana, mereka penduduk di sana. Jadi mereka cari pesawat untuk ke Indonesia. Perjalanan dari Amerika ke Indonesia itu memakan 1,5 hari. Ya, perjalanan yang panjang. Nah, Pak Lukitonya sudah ada di kamar di Adiasa, di kamar es, kamar dingin. Belum dikeluarkan karena kita belum tahu kapan mau dimakamkan. Belum ada petinya dan belum ada acara apa-apa, hanya dititipkan dulu. Tunggu anaknya datang. Ketika anak-anaknya datang, Yusuf, Yusak, dan kemudian ada anak. Nah, kemudian saya dipanggil, Pak Hendrawan silakan datang. Ya sudah datang, itu kira-kira jam 12-an kira-kira. Langsung dipanggil, kemudian saya sini bentar Pak Hendrawan. Yo, kapan kita mau ke Adiasa? Tidak, tunggu dulu sebentar. Ini penting, ini paling penting katanya. Apa? Saya bilang. Coba kita duduk dulu sebentar. 2 anak laki dan 1 anak perempuan dan di Bulu Kito. Langsung saat itu, apa yang dikatakan? Pak Hendrawan, ini penting.
rumah ini dipersembahkan untuk gereja. Supaya bisa dibangun gereja Tuhan. Saudara tahu? Saya bilang apa? Bu, jangan bicara sekarang. Nanti saja. Nanti saja. Setelah kita selesaikan Palu Kito. Tidak. Ibu Lukito bilang apa? Ini lebih penting. Ini harus diselesaikan sekarang. Dan anak-anaknya bilang, ya, kami setuju apa yang dikatakan oleh Mama. Itu oleh Ibu Lukito. Dan mereka mempersembahkan rumahnya untuk pembangunan gereja. Untuk bisa beli tanah ini. Saudara tahu, setelah itu saya bilang, aduh, saya tidak bisa bicara apa-apa. Saya hanya bisa menangis. Tapi Ibu Lukito tidak ada air mata yang keluar. Dia bilang, ini lebih penting daripada yang lain. Ini lebih penting. Bayangkan, suami yang belum dilihat, ditaruh di mana nanti, bagaimana penguburannya. Tapi dia bilang, ini untuk Tuhan lebih penting. Persembahan untuk Tuhan ini yang tepat. Saudara, itu sebabnya kalau saudara naik ke atas, kalau sekarang dipakai oleh Darius, ada foto besar di sana, ada foto Ibu Lukito dan Pak Lukito. Saya tidak bisa lupa itu. Ada persembahan yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak ini, oleh Ibu ini. Tepat pada saat belum melihat Pak Lukito bagaimana nanti akan dikuburkan bagaimana. Kita bersyukur untuk semua itu. Tuhan sudah lakukan yang besar. Apakah saudara memberikan waktu yang tepat? Memberikan juga sesuatu yang berharga untuk Tuhan. Saudara sudah berikan waktumu. Berikan waktumu yang tepat. Berikan segala sesuatu yang terbaik. Yang kau miliki yang paling berharga. Dan Tuhan memberkati. Tuhan menolong semua. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh belajar untuk memberikan yang terbaik. Tepat waktu. Tolong Tuhan. Supaya pemberian kami, persembahan kami tidak sia-sia. Tapi dapat kami berikan tepat waktu. Tuhan terima kasih. Untuk semua anugerah dan kemurahan. Berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan waktunya untuk Tuhan. Memberikan apa yang menjadi miliknya buat Tuhan. Berkati Tuhan. Biarlah semua yang diberikan tepat waktu. Menjadi bernilai di hadapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami ingat apa yang telah dipersembahkan oleh Maria. Itu menjadi satu peringatan di mana Injil diberitakan, namanya disebutkan. Tuhan yang mendapatkan upah daripada Tuhan sendiri. Kami tahu Tuhan, apa yang kami dapat berikan itu menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan pewarta. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita renungkan pada sore hari ini. Saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat. Seperti biasa Bapak Ibu, minggu depan tetap ada ibadah. Ibadah pagi dimulai pukul 9 WIB
dan ibadah sore dimulai pukul 17 WIB. Dalam rangka Natal di bulan Desember, mari kita mengajak keluarga kita, rekan untuk dapat menyaksikan berita Natal nantinya. Iuran kematian Bapak Ibu dapat dibayarkan kepada Saudari Yohan Stefani. Gerakan aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan atau kolekte dan persembahan diakonia. Kantong biru untuk persembahan diakonia. Persembahan Natal juga dapat dimasukkan melalui amplop yang sudah disiapkan di atas meja di belakang dan diberi kode Natal. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Tiffany dan juga Saudari Evi. Firman Tuhan yang melandasi kita memberi persembahan pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memberikan persembahan kita, Bapak Ibu, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan sorga, sungguh kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Selama 1 minggu berlalu ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami. Tuhan telah memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan. Tuhan telah memberkati keluarga kami. Tuhan telah memberkati anak cucu kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami bawa persembahan kami. Janganlah kiranya Tuhan melihat seberapa besar yang kami berikan di hadapan Tuhan, tetapi lihatlah berdasarkan ketulusan hati kami bawa di hadapan Tuhan. Sekiranya persembahan yang kami berikan pada sore hari ini boleh senantiasa memperluas kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini dan boleh senantiasa memuliakan nama Tuhan. Terimalah persembahan yang kami berikan ya Tuhan. Biarlah ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita Bapak Ibu dan memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah kami yang kami sembah, yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan kami Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan, kembali lagi kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena firman Tuhan boleh kembali mengingatkan kami, supaya kami boleh memberikan persembahan yang istimewa di hadapan Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang kami terima. Pada sore hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, kami menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan hidup jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati, menyertai, melindungi kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam segala pergumulan yang mereka hadapi, dalam persoalan hidup yang mereka alami saat ini. Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang meneliti setiap apa yang mereka alami saat ini. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa membuka jalan bagi setiap persoalan hidup yang mereka alami. Jikalau saat ini ada umat Tuhan yang sedang bergumul dalam pekerjaan, mari Tuhan yang senantiasa membukakan jalan, memberikan pekerjaan yang terbaik bagi umat-Mu. Sehingga melalui pekerjaan itu ya Tuhan, jemaat-Mu boleh senantiasa memenuhi kebutuhan keluarga. Dan mereka boleh senantiasa merasakan kemurahan Tuhan, berkat Tuhan yang tercurah di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau yang senantiasa memberikan kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Sehingga ya Tuhan di tengah-tengah penderitaan yang dialami ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka menanggung penderitaan itu. Tetapi Tuhan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Dan Tuhan memberikan pemulihan bagi umat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat umat Tuhan yang sedang bergumul di dalam membentuk keluarga yang baru. Mari Tuhan yang senantiasa memberkati rencana mereka ke depan ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyediakan pasangan hidup yang terbaik. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa masa depan yang indah, harapan yang indah ya Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Pada sore hari ini juga Tuhan kami berdoa buat keadaan dunia saat ini yang sedang dilanda oleh COVID-19. Begitu banyak dampak yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Ekonomi kami merosot, keuangan kami merosot ya Tuhan. Kami mohon pulihkan keadaan dunia kami saat ini. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberantaskan COVID-19 ini ya Tuhan. Sehingga penyakit ini boleh senantiasa enyah dari dunia kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa ya Tuhan. Buat saudari-saudara kami yang mengalami bencana alam. Baik itu tanah longsor, gempa bumi maupun banjir ya Tuhan. Mari Tuhan memulihkan keadaan mereka. Mari Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan, menghibur mereka jikalau dalam keadaan duka cita. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa Roh Kudus-Mu, kekuatan yang dari Tuhan Engkau limpahkan dalam hidup saudara-saudari kami yang mengalami bencana alam. Tuhan Engkau berkati juga umat-Mu ya Bapa, jadikanlah sebagai terang dan garam di tengah dunia ini, supaya melalui kehadiran jemaat Tuhan, boleh senantiasa Injil Kristus dapat tersebar di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami tercinta ini, Indonesia. Ya Tuhan, mari Engkau yang senantiasa memberkati para pemerintah, baik itu pemimpin yang tertinggi maupun yang terendah ya Tuhan. Mari Engkau memberikan hikmat bijaksana-Mu di dalam mengarahkan negara kami ini, supaya negara kami ini ya Tuhan semakin hari semakin maju, semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu bekerja di atas negara kami ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Baik, saya akan jelaskan sedikit sesuatu yang mungkin sudah perlu ketahui. Kalau tadi disebutkan ada iuran kematian. Iuran kematian ini maksudnya begini. Ya, supaya kita ada saling kerjasama, saling tolong menolong di dalam kedukaan. Sebab begini, untuk menguburkan seseorang sekarang, kira-kira biayanya 3,5 juta. Itu sudah termasuk peti yang sederhana dan tanah pekuburan, juga ini mobil ambulans, mobil kematian yang membawa jenazah. Ya. Nah, setiap bulan kita mengumpulkan 10.000 ya. 10.000 satu orang. Ya, betul, 10.000. 10.000 kali setahun baru 120.000. Supaya dapat 3,5 juta, kira-kira berapa tahun? Itu kira-kira berapa tahun? 30 tahun ya. Nah, biaya kematian ini, ya, penguburan ini, harganya tidak tetap, selalu naik. Jadi, kalau kita ikut iuran ini, maksudnya untuk saling membantu. Ya, supaya kalau ada yang meninggal, kita bersama-sama bisa menguburkan. Bagi yang mampu, biasanya saya mau pergi yang lain. Ya, tidak ada masalah. Tetapi bagi yang kurang mampu, tertolong untuk petinya, untuk tanahnya, untuk mobil jenazahnya, semua sudah selesai. Ya. Dan biasanya kalau tunggu 30 tahun, kalau saya ikut sekarang, 30 tahun yang akan datang, saya sudah umurnya 107. Saya sudah tiada, gak sampai ke sana. Saya gak cukup, ya. Baru kalau tidak ada kenaikan. Nah, biasanya selalu ada kenaikan. Nah, di dalam kematian ini biasanya waktu kami mulai dulu, mula-mula dulu biaya kematian itu hanya 600. Naik 1 juta, naik terus naik. Nah, ini pun biaya kematian dulu cuma 5.000 ya. Berapa? 2.500 dulu. Kemudian 5.000.
Dan sekarang 10.000. Karena setiap kali kenaikannya luar biasa. Tetapi dengan cara demikian kita bisa saling tolong menolong. Itu maksudnya. Ya, dengan iuran kematian seperti itu. Jadi yang belum ikut silahkan ikut untuk bisa menolong sama-sama. Ya, Tuhan memberkati. Selamat malam.